Kemudian berikutnya wala qada'a 'ala sabiyyin. Begitu juga tidak ada qada bagi anak-anak. Anak-anak enggak salat, begitu balik qada tuh yang masa anak-anak ya enggak, itu enggak wajib diqada. Nah, bagi anak-anak itu tidak wajib diqada. Tapi salat anak-anak ini sah. Dia tidak wajib tapi dia sah salat. Perhatikan, yang kita bahas ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Ada anak umur 10 tahun belum iktibasah anak laki-laki ini, tapi faham betul tentang tata cara sholat, ngerti rukun-rukunnya, ngerti bacaannya, udah khitan dia, udah gak bawa najis di badannya, lalu dia sholat, sah gak sholatnya? Sah, walaupun belum wajib. Makanya dalam suatu riwayat ada seorang sahabat namanya Sayyiduna Amr bin Salamah. Sayyiduna Amr bin Salamah ini usianya masih 7 tahun. 7 tahun udah bisa balik belum? Belum, tadi secepat-cepatnya balik itu 9 tahun. Tapi dia menjadi imam untuk orang-orang di kampungnya. Jadi boleh, sah salatnya. Nah, jadi begini, ini yang sering ditanya, Ustaz, kalau ada anak-anak di saf pertama itu gimana? Perhatikan, sah nggak salatnya? Kalau salatnya sah, biarkan, jangan digeser. Tapi kalau sholatnya nggak sah, itu memutus sah. Main-main dia, muter-muter badannya sana sini, itu bagusnya jangan di saf pertama. Jangan di tengah-tengah saf. Kalau mau saf pertama di ujung, biar tidak memutus saf. Paham maksudnya ya? Tapi kalau dia misal umur 10 tahun, udah diajari sama ayahnya sholat yang sah bagaimana, wudhu yang sah bagaimana, udah khitan lagi, berarti udah nggak bawa najis. Itu kan udah sah sholatnya. Ada di tengah-tengah saf, biarin, jangan digeser. Karena dia sah sholatnya, tidak memutus saf, dia dihitung orang yang sholat. Jadi dia menyambung safnya. Jadi kalau ada anak kecil masih main-main sholatnya di tengah, itu putus safnya itu memang. Maka orang tuanya harus bijak. Maka memang begini, dianjurkan memang untuk melatih anak dibawa ke masjid. Tapi kalau anaknya sudah mumayyiz, anaknya sudah ngerti, belakang ya belakang dia mau gitu. Jangan sampai memutus saf orang. Nah, silahkan dibawa anak itu ke masjid. Kalau dibawa kan berarti yang bawa ke masjid juga ya. Nah, ini kadang anak yang ke masjid, bapaknya nggak ikut ke masjid. Disuruh. Bising kali kalian di rumah ke masjid sana. Akhirnya sampai sini bikin bising di sini. Allah. Nah, itu udah problematika masjid dimanapun. Sampai bingung BKM tuh. Sampai pakai satpam sholat. Anak-anak ditungguin gitu. Ada yang jagain. Sini sempat dibuat gitu? Enggak? Belum. Kalau di masjid kami sana ada. Ya. Jadi kalau di tempat kami itu ada 2 orang. Saya bilang kalau mau pakai pengawas anak-anak gitu 2 orang, biar nanti dia setelah selesai sholat bisa berjamaah. Ada yang satu berdiri sana, satu berdiri situ. Ada yang berisik, tengokin. Ya itu bagus juga begitu, karena memang kadang mengganggunya luar biasa. Sampai setingkat itulah. Ayahnya nggak ada soalnya di masjid. Jadi maka silahkan anak itu dibawa, tapi harus yang sudah mumayyiz, yang memang bisa udah diarahkan. Terbelakang. Kalau masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun nggak usah lah dulu. Nah, itu banyak masalah. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun tuh banyak masalah. Kalaupun diam anaknya, tiba-tiba ngompol kan di masjid, jadi masalah lagi. Nah, saya pernah bawa anak saya Ilyas itu umur 4 tahun. Cobalah gitu. Kayaknya udah bisa dikondisikan. Nah, sini ya, iya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia berteriak dari belakang. Bah, mau pipis. Waduh. Itu semua jamaah tuh, anak siapa nih, bawalah sana kamar mandi jadi kerjaan nanti kan begitu. Mau nggak mau kita batalin sholat jadinya. Daripada terpipis di masjid. Nah, tadi, wah berarti belum bisa. Ya udah, akhirnya nggak jadi bawa. Setelah udah bisa baru bawa ke masjid, udah bisa baru bawa ke pengajian. Nah, jadi anak kecil ini nggak wajib qadha. Wala haidin wa nufasa, begitu juga orang haid dan orang nifas itu tidak wajib mengqadha salatnya. Nah,
Tapi puasa wajib qadha Bu ya. Nah, puasa ini kakak-kakak, ibu-ibu. Kalau haid nifas tidak puasa, puasa wajib diqadha. Tapi haid nifas untuk masalah sholat nggak wajib diqadha. Nah, nggak usah diqadha sholatnya. Kalau puasa iya diqadha. Ini udah mau deket Ramadan. Diingatkan sekali lagi, yang belum lunas hutang puasanya dilunasi. Karena kalau sampai masuk Ramadan berikutnya hutangnya belum lunas, maka di samping harus mengqadha kena denda fidyah. 6 hutang puasa tahun lalu, masuklah sampai Ramadan berikutnya 6 nih belum diganti, maka 6 nih wajib diganti nanti setelah Ramadan ini plus 6 fidyah. Kalau ketundanya setahun, ternyata nggak diganti lagi sampai masuk 2 tahun Ramadan berikutnya, maka 6 ini wajib dipuasakan plus 12 fidyah. Kenapa? 6 kali 2 3 tahun nggak diganti, kali 3. Ada seorang yang bilang, Ustaz, saya dari gadis kalau haid nggak puasa nggak pernah saya ganti. Waduh, itu masalah. Nggak pernah, enggak. Berarti misalnya dia gadis balik umur 15 tahun, ibu tuh umur 40 tahun dengan 15 ke 40 itu ada 25 tahun. Berarti yang 6 hari atau 7 hari tidak digantinya sampai 25 tahun berikutnya, yaitu 7 hari wajib diganti, tapi fidyahnya 7 kali 25. Meriah. 7 kali 25 kali 7 on. Kan gitu. 7 kali 25 kali 7 on. Itu yang di usia 15 tahun. Yang 16 tahun berarti 7 kali 24. Kan gitu. Iya gitu terus, kan ini nggak diganti terus sama dia nih. Nah, paham maksudnya? Usia 15 tahun ke 40 nggak pernah ganti. Usia 16 tahun juga nggak pernah ganti sampai usia 40. Usia 7 tahun nggak pernah 17 tahun nggak pernah ganti sampai usia 40. Itu masalah itu begitu. Nah, per tahunnya, bukan yang diganti yang 15 tahun itu aja. Nah, baru ketika dengar itu ibu, aduh, mana? Berapa ton berasnya gitu. Kali 7 ons. Lah Ustaz kok begitu? Memang begitu hukumnya. Hadisnya riwayat Abu Hurairah. Barang siapa yang sakit kemudian tidak puasa lalu tidak mengganti sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib mengganti dan bayar fidyah. Kalau tertundanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lah baru tahu ini. Ya ini sekali lagi mohon maaf, tiap ibadah itu memang harus ada ilmu. Puasa ya harus tuntut ilmu tentang puasa. Nah, tapi memang begini, ulama nih ngasih solusi lah. Nah, saya pernah ditanya seperti itu. Jadi Ustaz, kalau diganti yang pertama saja itu bisa 7 kali 25 kali 7 on. 7 kali 25, 6 kali 25 itu sudah 150. Berarti 175 kali 7 ons. Allah, coba kalikan coba lah berapa kilo tuh. Nah, 175 kali 7 ons. Berapa tuh? Allah, kilo itu 7 ons belum. Ini supaya gambarannya berapa? Sampai 100 kilo ya. 100 kilo lebih. 120 kilo. Itu yang situ. Nah, yang berikutnya kali 24 kali 7 on. Mungkin 100. Berikutnya dikumpul-kumpul sampai hampir 800 kilo. Nah, hampir 1 ton. 1 ton, kita bilang lah 1 ton misalnya 1000 kilo. 1 kilo berapa beras? 12.000. 12.000 12 kali 1000, 12 juta. Masya Allah. Ya kalau punya duit beli, kasih. Enggak punya duit, maka kita kadang ngasih solusinya begini. Ini supaya menyelamatkan di fikih. Berapalah ibu yang paling mampu, paling net kali berapa bisanya? Ya cuma bisa paling 4 jutaan lah Ustaz, ada duit untuk itu. Inilah 4 juta beli beras. Nah, dapatlah misalnya 4 juta berapa berarti? 400 kilo. Ya. Kurang lebih. Nah, 400 kilo. Kasih ke fakir miskin. Habis itu kompai. Ini mohon maaf lah, aku dulu banyak kali utang puasa, nggak aku bayar-bayar. Ini aku punya duit cuma 4 juta.
Ya sebenarnya ini bukan yang paling bagus ya udah nanti diganti-gantiin terus kan gitu. Kebanyakan ini dipraktekkan untuk orang yang udah meninggal ini. 400 kilo itu dikasih ke fakir miskin, tapi gini, ku kasih sama kau, habis itu kau balikkan lagi lah sama aku. Kan udah punya kau ya. Ini fidyahku, lepaslah 400 kilo. Dah, kata fakir miskin, ini udah jadi punya aku ya, kan bebas sama aku, mau ku apain. Dan untuk kau lagi, boleh nggak begitu? Boleh, kan udah lepas 400 kilo, udah dapat lagi yang 400 kilo, dikasih lagi sama dia tadi. Nah ini fidyahku, lepas 800 kilo, dah. Habis itu dia balikan lagi. Secara fikih sah nggak tuh begitu? Sah aja, kan gitu. Nah, paham maksudnya secara fikih? Kan udah bebas namanya tadi. Dikompai lagi, balik lagi lepas 800 kilo. Nah, baru dibalikkan lagi 200 kilo. Nah ini fidyahku, lepas 1 ton. Nah, habis itu udahlah untuk dia, kan gitu. Iya ini mah duit. Tapi kalau dia minta lagi lah balik. Keterlaluan betul tuh kalau kayak gitu. Nah, itu istilahnya fidyah sorong yang dibuat ulama. Biasanya yang seperti itu untuk orang yang sudah meninggal dunia dilakukan, istilahnya fidyah sorong. Nah, sorong-sorong begitu. Asik. Nah, tapi makanya diingatkan anak-anak jangan sampai nggak dibayar, karena berlipat-lipat begitu. Kalau sholat memang tak ada, sampai berlipat-lipat gitu. Nah, jadi maka ini harus diingat, bagi orang yang haid dan nifas itu tidak wajib mengqadha sholat, tapi wajib mengqadha puasa. Nah, kemudian begitu juga orang yang gila, selama masa gilanya tidak dia wajib mengqadha sholatnya, kecuali gilanya di saat murtad. Murtad 5 tahun, di masa murtad 5 tahun itu sempat gila 2 tahun. Walaupun gila 2 tahun itu tetap wajib qadha. Kenapa? Memandang murtadnya. Tapi kalau dia muslim, gila 2 tahun, habis itu sehat lagi 2 tahun itu tak sholat, tak wajib qadha. Begitu juga al-mughma alaih, yang pingsan, koma, kecelakaan, pingsan sebulan tak sadarkan diri. Begitu sadarkan diri wajib qadha, wajib ganti nggak sholatnya? Tidak. Berbeda dengan yang tidur ya. Kalau yang tidur wajib ganti. Nah, begitu juga yang mabuk, kecuali kalau mabuknya sengaja. Nah, nyabu, minum minuman keras, minum khamar, minum anggur merah, segala macam. 3 hari mabuk tak sadarkan diri, begitu sadar wajib qadha nggak yang 3 hari ini? Wajib. Kenapa? Karena mabuknya sengaja. Nah, perhatikan. Maka dari kesimpulannya ini, sholat kalau ditinggalkan dengan sengaja wajib qadha. Kalau ditinggalkan tidak sengaja, karena lupa, karena tidur, wajib qadha. Tapi kalau karena gila, karena mabuk, karena pingsan, tak wajib qadha. Kalau lupa wajib qadha, kalau ketiduran wajib qadha. Kalau sengaja wajib qadha. Ini mohon maaf, manis pahit, enak tak enak, hukum harus disampaikan, tanggung jawab saya di akhirat. Jadi kalau seandainya dulu ketika gadis, ketika lajang, ketika masih muda banyak sholat-sholat tertinggal, itu diwajibkan dalam Islam itu untuk diganti, untuk diqadha. Wah, banyak kali usahakan, ada waktu luang qadha, ada waktu luang qadha. Wah, kayaknya nggak bisa lunas sampai mati. Coba saja dulu, mudah-mudahan Allah lihat kita sudah ada usaha untuk bayar utang. Ini yang mudah-mudah jangan tinggalin sholat, nanti payah tobatnya. Dalam kitab Minhajul Abidin, cara tobat dari meninggalkan kewajiban dengan mengqadhanya. Itu Imam Ghazali katakan, puasa-puasa yang dulu wajib ganti, sholat-sholat yang dulu wajib ganti. Jadi inilah memang cara taubat dari meninggalkan kewajiban. Nah, insyaallah udah 1 jam saya sampaikan, tinggal tanya jawab. Akan datang nanti. Nah, tentang kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Ini akan datang.